Gak jadi ku baca, mau ku balikin. Terus kaos kakiku hijau banget gak sih? Gemas. Wah, sandal pink, baju pink, kaos kaki hijau. Ini udah mulai baca ini dari Ipusnas sih. Terus aku ingat kalau di sini itu ada buku fisiknya, jadi aku pinjam aja sekalian. Biar gampang aku bacanya dari fisik sama dari Ipusnas juga. Mau lanjut baca sebelum aku tidur. Kemarin itu kan aku waktu ke perpus Bung Karno itu aku pinjam yang ini, Orang-Orang Bloomington dari Budi Dharma, sama Pulang Pergi dari Terelie. Ini aku keluarin novel sebelumnya yang Pulang sama Pergi. Terus ini kan Pulang Pergi itu lanjutannya. Karena aku agak sedikit lupa sama ceritanya, jadi aku keluarkan ini buat aku lihat lah sedikit-sedikit biar inget. Tapi sebelum itu aku baca yang ini dulu. Sebenarnya aku udah pinjam ini di Ipusnas sebelum aku pinjam di Perpus Bung Karno. Tapi kan emang karena aku inget di Perpus Bung Karno itu ada, jadi aku beranikan diri buat pinjam di Ipusnas. Terus habis itu baru aku pinjam buku fisiknya. Ini aku udah baca sekitar hampir setengah. Dan bakalan aku lanjutkan baca mungkin sampai nanti jam 11-an kalau aku kuat. Kalau nggak ya paling jam 10 setengah 11 aku bakalan tutup, terus habis itu rebahan. Oke, tripodku lagi rusak, nggak tahu. Padahal aku baru beli beberapa minggu yang lalu, belum lama. Padahal ini tripod kedua. Tripod yang pertama itu rusak itu setelah beberapa bulan. Yang kedua ini sebenarnya untuk yang lainnya masih kenceng gitu loh. Cuman untuk bagian kayak buat apa ya? Buat yang pemegang kameranya itu rusak. Jadi aku nyalain kamera ini ditumpukan buku di sini di depan ini. Jadi aku semalam itu kan baca ini udah hampir setengah. Semalam yang aku bikin video sebelum aku tidur itu, terus aku belum baca banyak sih. Bahkan semalam itu kayaknya aku belum selesai satu cerita pendek. Soalnya ini kan bukunya Budi Dharma yang judulnya Orang-Orang Bloomington ini terdiri dari beberapa cerita pendek, cerpen. Emang ini kumcer sih, cuman cerita pendeknya per ceritanya ini cukup panjang kayaknya. Contohnya aja untuk cerita pertama itu, dia itu dimulai dari halaman 1 sampai ke halaman 32. Jadi tiap cerpennya itu sekitar 30-an halaman, 20 sampai 30-an halaman. Terus aku baru paham kenapa judulnya adalah Orang-Orang Bloomington, karena kupikir biasanya kan judul untuk sebuah cerpen itu diambil dari salah satu judul cerpen yang paling menarik. Biasanya kan seperti itu.
Cuman ternyata untuk buku Orang-orang Bloomington ini menceritakan tentang kumpulan cerita-cerita pendek dari orang-orang yang tinggal di area Bloomington. Jadi tiap cerita pendeknya, tiap cerpennya itu menceritakan tokoh-tokoh yang tinggal di Bloomington itu. Cuman untuk dari satu cerita pendek ke cerita pendek lain itu tokohnya tidak saling mengenal. Terus aku selama baca sampai ke cerita yang keberapa ini? Yang judulnya Yorick ini aku belum selesai bacanya. Ini Yorick itu cerita ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Cerita kelima 5, 6, 7. Soalnya ini terdiri dari 7 cerpen. Yang cerita sampai ke cerita kelima ini aku ngerasa kalau tokohnya, tiap tokoh utama kan di sini tokoh utamanya ini menyebut dirinya aku di tiap cerita ini beda-beda sih. Nah tiap cerita kehidupan aku ini macam-macam. Ada yang aku sebagai orang yang tinggal di apartemen yang dia itu tinggal sendiri dan tidak menyukai anak kecil, terutama anak kecil, terus dia bermusuhan sama tetangganya. Terus ada juga tokoh aku yang punya keluarga kecil dengan anak yang berkebutuhan khusus. Terus ada aku yang dia itu jatuh cinta sama seorang perempuan, tapi ternyata perempuan itu suka sama orang lain yang namanya Yorick itu. Ya kayak gitu. Ini kebanyakan hampir semua sih. Aku ngerasa kalau tokoh-tokoh yang jadi aku, bukan aku doang, juga orang-orang sekitarnya itu menyebalkan menurutku. Bukan menyebalkan yang berarti aku nggak suka sama ceritanya karena sifatnya menyebalkan atau gimana, enggak, tapi karena sisi menyebalkannya itu yang membuat tiap kali baca ceritanya itu kayak gregetan, gemes, marah, jengkel kayak gitu loh. Tapi itu dalam versi yang baik, dalam versi yang membuat aku pengen terus membaca ceritanya, seperti itu sih. Terus untuk dibandingkan sama buku Budi Dharma yang lain yang aku udah pernah baca juga, yang judulnya Olenka itu novel, aku ngerasa kalau yang ini tuh lebih bagus menurutku, lebih bisa aku mengerti. Soalnya kayak kalau yang Olenka itu sedikit filosofis, agak ribet untuk dipahami menurutku. Kalau yang ini lebih gampang, lebih menjengkelkan, lebih menyenangkan untuk dibaca, menurutku sih seperti itu. Untuk cerita-cerita yang lain aku belum selesai sih, palingan aku selesai baca kalau nggak hari ini besok. Terus aku bakalan kasih review lengkapnya besok mungkin sih, tapi kayaknya sih reviewku nggak akan jauh beda sama review yang ini, soalnya tulisannya emang seperti itu sampai akhir, kayaknya seperti itu sih. Bukan berarti aku nggak suka, aku suka, menjengkelkannya dalam artian yang aku suka. Finally done, baru selesai beberapa detik yang lalu. Tapi aku mau bikin reviewnya tentang buku ini masih mikir keras, aku harus gimana menilainya. Bagus sebenarnya, bagus, nggak seperti yang Olenka yang bikin aku bingung itu, yang aku nggak terlalu paham. Kalau ini ceritanya aku paham semua, cuman ada yang sedikit membosankan, ada yang menarik, tapi kebanyakan itu tokoh-tokohnya, entah tokoh aku yang per cerita berbeda-beda atau tokoh di sekitar aku atau saya itu yang punya sifat-sifat yang unik-unik, tapi kebanyakan menyebalkan.
Oke, ini aku baru sampai rumah habis dari keluar, tadi ada urusan. Terus aku langsung nyalain kamera sama nyalain laptop karena aku mau bikin review terakhir tentang buku ini yang udah selesai aku baca. Overall aku menilainya itu 3,5. Soalnya aku ngerasa meskipun ini bagus, aku nggak bisa bilang ini jelek. Meskipun ini bagus, aku tidak terlalu menikmatinya. Mungkin karena emang bukan genre yang biasa aku suka. Terus selain itu aku juga ngerasa kalau ceritanya itu panjang itu bagiku aneh, nanggung. Kalau untuk dibilang buku kumcer, cerpennya itu panjang-panjang. Yang paling pendek aja sekitar 20-an halaman, yang paling panjang itu 70-an halaman. Jadi kayak untuk cerpen itu pretty long I think. Terus aku biasanya kan aku biasa baca cerpen itu yang pendek-pendek, nggak ada 10-an halaman. Ya 10-an halaman atau belasan lah maksimal. Kalau yang ini panjang banget. Terus untuk cerita-ceritanya beberapa emang aku suka, bukan dalam artian suka yang gimana. Suka sih. Suka karena ceritanya sukses membuatku jengkel sama tokohnya, tokoh saya. Saya di buku ini semuanya adalah orang-orang yang kepo sama kehidupan orang-orang di sekitarnya, kepo sama tetangganya. Terus selain kepo itu juga mereka itu kayak terlalu ikut campur gitu sama urusan orang lain. Yang cerita yang paling berkesan bagiku itu judulnya Keluarga M. Keluarga M itu si tokoh saya ini, dia itu kan tinggal di apartemen sendirian. Dia nggak punya keluarga, nggak punya anak. Dia tinggal sendirian, terus dia itu punya dendam yang nggak jelas sama tetangganya yang punya 2 orang anak kecil. Padahal anak kecilnya itu I think mereka itu polos gitu loh, cukup baik, polos. Cuman emang karena mereka masih kecil kan, apa yang mereka lakukan itu dianggap mengganggu sama si tokoh saya ini. Terus dia itu kayak balas dendamnya itu sampai bener-bener jahat menurutku. Dan itu menjengkelkan parah. Yang itu sih yang paling aku ingat. Yang lainnya hampir semuanya tuh tokoh saya dan orang-orang di sekitarnya juga menjengkelkan dan sifatnya aneh-aneh. Terus yang untuk yang cerita yang bagiku tidak terlalu aku suka itu yang judulnya Yorick. Yorick ini, si tokoh saya ini atau aku ini, dia itu suka sama cewek, sama perempuan. Tapi sayangnya perempuan ini gak suka balik sama si saya. Sedangkan perempuan ini dekat sama orang lain yang namanya Yorick itu. Terus si saya ini cemburu parah sama Yorick. Cuman aku ngerasa cerita ini membosankan, terutama untuk bagian yang kayak ada suatu pesta di rumah tetangga si saya sama Yorick ini. Di situ mereka itu kayak nyanyi sama ada sebuah permainan, dan itu aku bosennya itu bagian pestanya itu kayak nggak kelar-kelar. Dan tapi untuk aku skip juga, aku takutnya ada detail-detail yang perlu aku ingat, yang perlu aku tahu di pesta itu. Cuman sampai akhir pun ternyata aku tetap aja nggak terlalu suka sama cerita cerpen yang judulnya Yorick. Untuk yang lain-lain dibilang suka banget enggak, dibilang membosankan banget juga enggak. Cuma yang paling suka yaitu tadi Keluarga M. Yang paling suka, berkesan, dan membuat aku bener-bener jengkel sama tokohnya. Udah sih, pokoknya ini kalau untukku ini bukan genre yang bener-bener aku suka. Meskipun mungkin kebanyakan orang suka. Siapa sih yang nggak kenal Budi Dharma? Atau kalian nggak kenal? Nggak tahu sih. Cuman kalau untuk buku ini, kalau dibandingkan dengan Olenka yang novel itu, aku lebih suka sama buku ini sih, karena aku lebih paham sama ceritanya.